Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eee, wabarakatuh. Guys, para pemirsa yang ada di podcast Kata Hitam, hari ini ya Kak Tanti, kebetulan Kak Tanti masih berpuasa nih. Kita kebetulan nih nyambangi atau dalam bahasa Belitung nganyau ya ke tempat seorang teman ini di Air di Vihara Dharmapano, namanya ya Romo. Catra Dhammapanyo Belitung Meditasi Iya, Center. Jatra Dharmapano Belitung Meditasi Center. Center. Ya. Nah, alhamdulillah di Belitung sebetulnya sudah banyak umat Buddha ya Ya. yang 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 juga memahami banyak ajaran-ajaran yang kemarin kita pernah ketemu Romo di forum kerukunan umat beragama dan hari ini kita hadir ke sini ingin tahu bagaimana sih sejarahnya Romo Romo Budi ini datang ke Blitung dan kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat Blitung juga ya untuk memikirkan bagaimana keseimbangan alam dan sebagainya seperti itu ya. Oke guys, kita langsung ngelakar dengan Romo ya. Mudah-mudahan beliau bisa cerita nih tentang sejarahnya tahun berapa sampai Belitung, siapa ceritanya ya. Kalau orang Belitung tuh pengennya pakai bahasa Belitung Romo, bisa nggak bisa maksain Romo pakai bahasa Belitung nih. Siapa ceritanya pada masa itu. Oke. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu juga Pak Itam yang sudah berkenan berkunjung ke tempat kami ini. Saya masuk Belitung itu dari tahun 95. 95. Ya, tahun 1995, bulan Oktober. Ya, kalau tidak salah tanggal 9 Oktober ya, masuk ke Belitung. Dan pada saat itu memang di Belitung masih dalam kondisi yang dalam tanda kutip sangat sepi sekali. Sangat sepi sekali. Bahkan sebelum masuk ke Belitung pun saya ketika ditugaskan oleh kakek guru itu saya sendiri juga sempat terkejut juga karena tidak ada satu persiapan yang matang. Tahu-tahu pagi itu suruh siap-siap untuk ada umat yang jemput untuk bawa saya ke Pulau Belitung. Nah itu. Jadi setelah singkat cerita, setelah sampai di Belitung ini ya, dari mulai bandara sampai ke waktu itu di Perunas ya, ada satu kelenteng Wan Im yang sekarang namanya Wihara Tathagata, itu di Jalan Kaulin Asia. Jadi di sepanjang jalan itu saya sempat berpikir, ini kotanya mana gitu ya. Kanan kiri ini masih banyak hutan, terus sepi sekali, dan sepanjang jalan itu kayaknya tidak ketemu mobil, kecuali mobil yang saya tumpangin itu. Gitu ya. Nah setelah sampai di wihara itu, di situ saya sendiri juga masih tanda tanya besar, karena di situ umat pun juga tidak ada satupun yang kelihatan. Gitu. Nah, terus kemudian juga kesan-kesan pertama juga di samping kanan kiri wihara itu dulu apa alang-alang itu, alang-alang itu setinggi badan, setinggi badan, itu ya, setinggi badan. Nah, sampai di situ kemudian kurang lebih 3 hari karena juga tidak ada kunjungan umatnya yang mana. Saya sendiri juga masih bingung, saya mau tanya sama siapa. Pengurus waktu itu juga masih belum jelas kan di kelenteng itu. Kemudian ada satu bisa dikatakan umat juga. Tadi beliau itu dari Bangka, namanya Agyo. Kemudian saya panggil, tolong ajak saya pergi ke hutan. Ceritanya begitu. Tolong bawa saya ke hutan dan nanti tolong tinggal saya aja di hutan. Dan kebetulan benar, saya diajak masuk ke hutan, dan hutannya itu rupanya juga di daerah sini, masuk dalam sana. Cuman aksesnya lewat sini. Dulu aksesnya mungkin lewat Mandaran ya, tapi sekarang sudah berubah sekali. Jadi saya ditinggal di hutan di situ. Ya,
tinggal di hutan, dan di hutan itu saya selama 3 hari. 3 hari saya tidur di hutan. Ini itu saya pulang sampai ke Perumnas nanti juga 3 hari. Nah, di tengah hutan itu saya masih menemukan pohon yang begitu besar. Ketika saya berdiri pun di antara sela-sela akar ini saya bisa tidur di tengah-tengah itu. Tahun 95. Tahun 95. Dan di atas ini masih banyak burung apa itu yang putih-putih, banyak itu. Kayak bango ya, yang paruhnya panjang. Iya. Nah, dia makan buah itu. Nah, itu. Dan itu luar biasa sekali. Dan itu pengalaman saya ketika saya baru masuk itu. Karena saya nyari umat, enggak ada, akhirnya saya suruh ngantar saya ke tengah hutan. Nah, itu. Nah, waktu itu juga kemudian malam pertama saya di tengah hutan, benar. Malam kedua saya mulai agak nepi. Dan di situ saya bertemu sama satu orang juga, dan kebetulan orang itu pernah juga ngejar-ngejar saya bahwa iya. karena mungkin asing ya melihat Betul. saya ya di tengah hutan sendiri, gundul, bawa payung, hanya pakai jubah ya. Iya. Dikira mau kali. Planet dari mana begitu ya. Tapi kemudian itu adalah ternyata orang pertama yang menjadi teman saya di Belitung. Ya, baru kemudian setelah itu agak masuk lagi ke tepi-tepi. Kemudian saya kenal dengan namanya Pak Najaruddin. Yaitu orang kedua yang saya ketemu dengan beliau. Dia cukup bagus, cukup ramah. Demikian juga anak-anaknya. Dan kemudian juga setelah sekian lama kemudian saya juga mohon maaf nanti dikat ya Pak ya, berkontribusi terhadap anaknya untuk sekolah. Jadi sangat luar biasa. Jadi sebagai saudara juga, keluarga. Itu. Bahkan ketika setelah pertemuan pertama kali itu, kemudian kesininya hubungan kami cukup luar biasa baik. Nah itu Bu, singkat ceritanya dulu ini Bu. Ketika saya awal-awal masuk di Pulau Belitung. Nah setelah saya pulang dari kebun, kemudian pulang ke wihara, seminggu kemudian baru kemudian muncullah nongol, ibarat nongol anak-anak kecil ya, yang main ke wihara, umat-umat seputaran situ. Baru kemudian saya mulai mengadakan kegiatan pembinaan. Kalau di Buddhis ada yang namanya sekolah minggu Buddhis. Sekolah minggu Buddhis itu adalah sekolah keagamaan yang seminggu sekali Pak, untuk memperkenalkan dari dasar-dasar agama Buddha. Itu. Terus kemudian juga pas pada saat itu setelah kita mulai ada pergerakan, ada komunitas dan lain sebagainya, baru kemudian saya berpikir untuk kemudian untuk memperkenalkan materi-materi pelajaran agama Buddha yang secara spesifik dan menyeluruh. Saya berpikir untuk masuk ke sekolah-sekolah. Nah, tahun 2016, kemudian waktu itu saya pas tahun ajaran baru mulai memperkenalkan kurikulum, atau kalau pada saat itu GBPP ya Bu ya. Kita masih pakai GBPP ke sekolah-sekolahan. Karena selama ini materi pendidikan atau pelajaran agama Buddha pada saat itu belum ada. Jadi saya untuk bisa masuk ke sekolah-sekolahan ini ternyata perjuangannya cukup luar biasa Pak. Saya mesti Palembang itu bersurat ke Dinas Pendidikan, terus kemudian ke Kementerian Agama dan lain sebagainya. Jadi cukup luar biasa sekali pada saat itu. Masih pakai pesawat yang telinga kita saya ingat terbang di bawah awan ya. Iya, luar biasa sekali. Saya ingat, saya pernah 2016 baru kita bisa masuk ke sekolah pada saat itu. Nah baru kemudian
komunitas Buddha ini baru mulai kelihatan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Ya, jadi Romo gini, adaptasinya dengan masyarakat tadi ketemu dengan seorang teman gitu ya, yang kemudian jadi keluarga. Ada nggak hambatan? Tadi hambatan yang pertama ada yang katanya ketemu ngedoain senapang gitu ya. Hambatan di luar apa namanya terhadap bahwa oh ini ajaran-ajaran yang kemudian dipertanyakan mungkin seperti itu. Ada nggak seperti itu? Sejauh ini sampai saat Saat sekarang ini ini tidak ada ya. pun tidak ada. Justru saya di sini cukup terkesan karena apa? Karena masyarakat Belitung ini cukup luar biasa ramah, sangat-sangat luar biasa sekali. Mengapa? Karena tahun 2016 itu saya juga diangkat anak Oh, oke. oleh orang Belitung, Oh, oke. ya. Beliau diam di Jalan Kapten Saridin, namanya adalah Bapak Nasir Abid. Oh, Pak Nasir. Pak Nasir, ya, yang depan SD 32 atau 30. 30 ya. Beliau angkat anak saya. Iya. Dan kebetulan juga waktu itu anaknya juga berteman dengan saya. Makanya di sini cukup luar biasa sekali. Jadi sebenarnya apa ya, kalau kita bilang ada satu kendala tentang ini itu tidak ada. Justru keramah tamahan dan keterbukaan yang selalu kita terima. Terus kemudian juga tidak pernah yang namanya memandang kita ini itu tidak Berbeda gitu ya. berbeda, tidak pernah. Justru mereka benar-benar menjaga Menjaga saya. ditulungi. Ditolongi. Iya, kebanyakan ditulungi. Betul. Ya. Terus akhirnya Romo merasa nyaman, senang, dan merasa yakin bahwa saya memang harus di Belitung gitu. Semula saya tidak yakin. Nah itu saya gimana tidak itu? yakin. Ya. Bukan karena tidak kecintaan saya terhadap Pulau Belitung ya, tetapi karena ada faktor-faktor tertentu. Saya sempat juga tahun 1999 itu saya sempat juga untuk pulang, ya, pulang lagi ke puncak Cianjur, Jawa Barat. Ya, saya kayaknya udah mau ninggalin Belitung, Ya, ninggalin Belitung gitu. Tapi kemudian di sana itu terus didorong, Bu. Makanya di situ saya ada tanda kutip. Sampai sekarang itu pun saya masih tanda tanya sebenarnya. Kakek guru saya tadi itu, ya, saya sudah di sana itu sudah berapa bulan begitu ya Pak ya. Terus setiap kali ketemu beliau selalu tanya, "Yuk kapan pulang lagi ke Belitung? Yuk kapan pulang lagi ke Belitung? Kasihan itu ditinggal dan lain sebagainya." Jadi di sini ini saya masih, padahal saya udah tidak mau sebenarnya, gitu. Tidak mau sebenarnya saya untuk di Belitung lagi. Tanda kutip ya, artinya bahwa ada sesuatu ya di Belitung, tetapi itu bukan tetapi di internet ya, ada sesuatu. Jadi saya kayaknya sudah ada. Tapi kemudian dari situlah itu yang menggerakkan kembali. Kemudian saya benar-benar menetap dan berjalan lagi di sini di Belitung hingga sampai saat ini. Kalau orang Belitung bilang katanya kalau sudah minum air Belitung kan pasti jadi orang Belitung. Kecuali minum air. Iya, bukan sponsor itu ya. Jadi bahasanya yang tadi kembali ke Belitung dan mulai kemudian mencoba melakukan sesuatu yang baru lah. Ya, yang kemudian berpikir, oh kayaknya ada sesuatu yang menjadi panggilan saya, bukan selain karena misalnya kakek guru tadi bertanya terus. Itu kira-kira apa itu yang membuat ketertarikan secara keseluruhan Pulau Belitung? Apa umatnya atau alamnya atau kemudian apa emang udah kayak destiny gitu? Ini memang feelnya memang ada di Belitung gitu. Iya.
Kayaknya Belitung ini udah rumah kedua saya. Kedua. Ya, selain di tempat kelahiran Ya, saya. mau nggak ya. mau lah ya. Nah itu. Jadi sebenarnya itulah alasan saya ya. Terus kemudian juga kecintaan saya di Belitung ini karena juga di sini saya ada orang tua angkat saya juga. Ya. Terus kemudian juga banyak hal-hal yang kalau apa ya, yang sudah terbangun dengan kebatinan ini kadang-kadang kan cukup sulit ya. Ya, Terus betul. kemudian juga ya sudahlah gitu ya, kita mau berbuatlah untuk di tempat yang kita cintai ini gitu. Kemudian juga sesuai dengan kapasitas kita apa yang harusnya kita buat, gitu. Apa yang harus kita kontribusi. Gitu. Nah tentunya ya kontribusi ini kan bukan hanya untuk kita saja ya, tapi untuk semuanya lah gitu ya. Kita bicara semuanya kita satu-satu gitu. Betul, iya. Jadi ketika Romo pun kita bicara tempat ini nih sekarang gitu ya, waktu itu masih hutan, jalan masuknya juga bukan jalan gitu ya. Perubahan dari tahun ke tahun itu yang kita kemudian juga mencemaskan apakah tadi yang kata Romo juga pohon besarnya kemana itu. Iya. Kan kita juga pengen tahu nih kejadian alam ini kemudian membuat kita ingin apa? Ingin alam ini mestinya tetap lestari seperti ini gitu. Ya, betul. Jadi boleh saya cerita sedikit ya tentang tempat ini. Ya. Sebenarnya apapun yang terjadi itu sebenarnya rupanya ada hikmahnya. Ya. Nah, ketika saya punya tempat ini pada saat itu sudah saya bersihin ya. Dulu di sini ini kan rawa ini. Amau. Ya kan? Tapi kemudian kan hancur karena disuntik. Ya, disuntik dari ujung sampai ke ujung itu suntik. Nah, kemudian ada masyarakat yang peduli, yang memang kalau masyarakat Airanggung sini kan semuanya udah kenal Bu. Karena pertama kali saya masuk di Airanggung, terus kemudian juga Romo orang pertama. Orang pertama juga masuk di sini. Iya, masuk ya, di area keluar ini. Ya? masuk Iya. Airanggung sini. Jadi juga saya tahu penduduk di sini yang lama-lama juga tahu, beliau tahu saya pun sudah tahu. Ya. Terus kemudian karena di sini sempat saya tinggal lama ya, sekitar 3 bulanan waktu itu saya tidak pernah selek gitu pun ada yang datang ke rumah di Jalan Baru situ. Beliau bilang, Bante itu kebunnya Bante rusak tuh habis, tolong ditengok gitu. Kalau enggak itu ada berapa set yang nyontek tempat Bante. Benar, saya datangin ke sini. Luar biasa sekali dari ujung ke ujung ini kan ada sekitar 125 meter ya. Jadi ada sekitar ya 24 setan yang datang dan mereka itu lebih garang daripada saya. Yang punya area gitu ya. Oke ya, itu sempat ada sedikit perdebatan juga. Beliau yang nyontek itu yang ini adalah punya Tuhan, saya mau cari makan untuk anak istri dan lain sebagainya. Terus saya juga tidak mau kalah juga, saya juga berdebat juga. Saya yang merawat air ini itu, berarti air itu punya saya bilang gitu. Terus kemudian di situ juga saya kasih analogi, seorang pemburu sama orang yang nyelamatin nyawa, ya. Jadi ada seorang pemburu itu burung, ya, dia dipanah, burung itu jatuh, terus kemudian ada satu orang yang jalan lewat, kemudian mereka selamatin itu burung. Ya, jadi itu inspirasi saya. Setelah itu mereka coba untuk pergi ke pengadilan hanya untuk berbuat. Itu saya yang membunuhnya, berarti itu milik saya. Nah, yang nyelamatin itu ya juga kekeh bahwa saya yang menyelamatkan nyawa ini, artinya nyawa ini adalah milik saya. Nah itu, jadi dari situ itu sangat luar biasa dan saya juga dengan keyakinan saya terkait dengan tempat ini waktu itu ya, saya sudah nanam, saya pelihara, saya rawat pohon-pohonnya, tapi satu sisi ada yang mencoba untuk menghancurkan hanya untuk kepentingan sesaat, ya tidak mempedulikan di kemudian hari ya lama kelamaan mereka akhirnya minggir dengan sendirinya. Gitu. Nah, kemudian awalnya saya mulai bangun pondok di
paling ujung sana itu Heeh. ya aman dulu gitu ya. Iya, Saya iya, mencoba untuk mengamankan tempat. Iya. Tetapi sedihnya adalah ini tempat ini pohonnya besar-besar sekali. Iya. Ya, besar-besar sekali. Makanya tidak ada satu pohon pun yang saya manfaatkan. Karena saya sedih untuk ngolah pohon yang iya, dulu iya. ngane itu untuk saya nganu di sini itu saya sedih. Jadi tidak ada yang saya manfaatkan. Dan Jadi ini diapain semua sama Romo? ya Jadi dibiarin aja sama Romo. saya biarin akhirnya dibakar. Lapuk-lapuk bakar. Oh. Saya beli dari luar. Kenapa? Kayunya ya, Dari luar, bukan kayunya, memanfaatkan ya. kayu yang ada di sini. Ya, Iya. ya, jadi kayu yang di sini ini tidak saya manfaatkan karena mereka itu mati terpaksa itu karena Oh, karena Sudah waktunya lah ya. penggalian gitu ya. bukan sudah waktunya sebenarnya kalau itu tidak rusak karena pirit timah ya Iya, iya. akan Iya. bertahan lama. Nah, itu. Kan tadi ada fase pohon besar, ada perusakan alam Hmm. oleh yang nyuntik Nah, Bapak tadi. bayangkan gitu aja ya. itu kan saya masih dapat menemukan bulin segede itu. Iya. Ya kan? Terus Iya, kemudian di tengah ini ada satu pohon bulin yang lebih besar, Pak, yang di tengah pulau ini. Waktu itu saya mau angkat pakai alat berat tidak bisa, makanya udah saya pertahankan dan biarkan di situ. Nah itu. Terus kemudian juga saya mencoba untuk nanam kembali ya. Pohon apa ini yang cocok di pasir ini? Mungkin tidak sedikit duit, mohon maaf ya. Saya mencoba untuk nanam mati. Kemudian saya ada ide waktu itu pas ngobrol si Pak Usni. Coba Romo nanam pohon pule. Nah itu bagus. Oh, bulinnya ditanam justru. Pule. Pulen. Nah, pule. Pule, iya, Pelai. pule. Pelai, ya, oke. Pelai Jadi dalam podcast saya- kami pernah ada waktu itu. ya. Seorang dosen bilang itu pelai. Ya, pelai. Jadi itu dari Pak Usni. Oke. Pak Usni yang Romo tanam pelai itu bagus ini. Nah, saya coba ternyata memang bagus dan saya udah punya koleksi nih ada berapa puluh batang. 10 batang pelai ya. Dan pelai dan untuk pelindung, Iya. untuk berteduh juga bagus. Terus kemudian yang lain-lain nah, itu. Nah, untuk buah-buahan enggak dapat, Pak. Enggak dapat. Cukup sulit karena dulu saya pernah disumbang dari IPB Oke. itu 60 batang. Oke. Dari 6 durian yang varietasnya cukup cuman jadi 1, 2, 3, 4. Iya. Jadi 4. 60 itu. Dari 60. 60, Jadi ya. 4 batang. Berarti 10% nggak cocok nyampe. buat buahan kali ya. Nggak Romo? bisa, kecuali mungkin mangga ya. Kalau mangga Mangga. masih. Yang tadi buah apa Bisa. yang tadi ditanya? Duren. Enggak Bukan. buah apa? Bukan. Bukan Buah yang kata Romo tadi dibakar itu buah itu memang benar bisa dimakan atau enggak sih Romo? Oh, itu bisa dimakan. Itu buah apa sih Romo? sejenis Itu sebenarnya bunga itu. Itu bunga kalau di namanya apa ya di puncak dulu pacira atau lebih dikenal dengan pohon dolar. Kalau orang Tionghoa itu pohon hoki punya. Itu bawa, sorry. Itu bawa dari mana itu? Saya Romo, dulu bawa dari puncak Puncak mana dulu Romo? Cianjur, Oh, Cianjur. Cianjur, Jawa Barat. Kan banyak puncak di daerah Itu Jawa di banyak. oseng kayak itu kan dalamnya kayak buah karet, tapi di Iya, oseng buah gitu. karet. Jadi lemaknya banyak Sejenis kacang ya Pak rasanya ya Romo? kayak kacang. Boleh dicoba. Soalnya kalau buah karet itu dia Sekarang coba sekarang makan. Iya, jangan Pak. Romo, Makan nanti bilang. apa namanya? Ini kan beberapa tanaman istilahnya Romo mengembalikan fungsi area tadi untuk asri ya, akhirnya Iya. beberapa tanaman dari luar dan beberapa tanaman diusulkan juga dari sini Iya. dari Belitung. Artinya sudah kalau secara area ini dari yang asli masih hutan sampai kemudian sekarang udah berapa persen nggak hutannya lagi? Sini ya udah Ada 50%? lebih Bu. Sekitar 60% sudah ada sekarang. 60 Di tempat ini ya, 60%-an sudah ada dengan berbagai macam jenis tumbuhan. tumbuhan ya. tadi. Nah, Iya. kalau dulu itu kan tidak begitu banyak jenisnya ya, hanya jenis-jenis tertentu. Tapi sekarang udah lebih banyak. Dan mudah-mudahan nanti juga banyak sih komunitas juga teman-teman yang kemarin datang ke sini itu mau bawa koleksi pohon-pohon
endemi asli Belitung. Nah, itu Dia mau ngasih saya pohon bulin. Iya. Ya kemarin udah bawa saya buah bulinnya Bu. buah bulinnya. Ya nanti suruh coba dan lain sebagainya. Mm-mm. Dan saya cukup tertarik sih. Memang saya ini kan orang hutan ya. Orang hutan Orang ya yang di memang dalam dari hutan, kampung ya. juga, dari gunung, Mm-mm. dan dari dulu juga berkecimpung di hutan. Juga ya memang saya suka sih gitu ya. Kita hidup di tengah hutan, kita bisa merefleksikan apapun. Saya suka. Ya, itu. Nah, ya tadi pas kedatangan kita ke sini itu kan hanya 5 sampai 10 menit ya kita dari area rumah kita yang ada di kota, Iya. ya, dari kota Tanjung Pandan ke sini, dan kita masih merasakan area hutan. Ya, Iya. betul. Nah, apa bedanya hutan yang ada di Belitung dengan hutan yang mungkin ada di kota pertama Tahun 95. ya tahun itu? Apa sangat berbeda? Oh sangat Iya. berbeda Iya. sekali Ibu. Oh. Kalau dulu itu saya masih bisa temukan pohon-pohon yang luar biasa besar-besar. Pohon seruk pun masih bisa menemukan Pohon yang seruk gede. waktu itu. Iya kan? Di mana? Masih banyak yang besar. Di sini. Di dalam-dalam ini Iya. masih banyak. Pohon-pohon yang lain juga banyak. Kalau jenis-jenisnya saya tidak tahu ya namanya, tapi masih banyak. Nah sekarang ini kan kita sudah cukup sulit untuk menemuinya. Terlebih lagi setelah di agak atas sana Terbuka itu gitu ya. terbuka Iya, untuk exploit gitu. ada perkebunan sawit dan lain sebagainya. Itu Oh, sangat, ada sawit ya di sekitar sini? ada di sana itu sangat mempengaruhi sekali. Sekarang dulu ya ketika saya main di ini, kita mandi di arungan air. Ibu tadi mau masuk ke sini kan ada bambu merah ya, Nah, bambu merah. bambu kuning ya. Bambu Sebelah kuning. sini ini dulu tempat mandi saya tuh Pak. Air aruk, Pak. Arungan itu. Kan Tempat ada mandi. lagi ya? Gimana mau ada lagi? Sekarang udah jadi Sedap daratan, airnya. terus kemudian airnya juga sudah nyusut kan. Oh. Dulu tidak. Dulu mau masuk akses ini itu harus susun kayu Pak, kayu batang gini. Becek atau Becek, lumpur? lumpur. Mm-mm. Nah di sini nih Pak, seger. Kalau enggak di agak di atas sana itu juga ada arungan air. Nah, segar sekali apalagi jam 12 ya, jam Siang. 12 siang. Oh, enak enak. itu. Itu pas Segar puasa sekali. itu, Romo. Nah, itu. Iya. Tapi kemudian setelah ada perkebunan sawit, saya melihatnya sudah mulai berkurang air itu. Tarik ya. Tarik, Iya. Bukan karena mimpi kemarin. dan lain Kan itu sebagainya. kalau air beda. Nah, sekarang bisa kita lihat sendiri. Gitu. Nah, makanya saya di sini kenapa dari dulu saya itu suka dengan pohon. Makanya saya ada tanam pohon beringin dan lain sebagainya. Saya mau menjaga itu. Iya. Ya kan? Air ini adalah satu kebutuhan yang sangat vital sekali. Ya. Nah, kalau kita secara egois kemudian kita hanya untuk kepentingan saat kita mengutarakan hal-hal yang ya kita kan repot juga gitu. Nah, kalau dulu ini saya biarkan ya mungkin udah hancur. Untung masih tetapi untung juga ada itu gitu. Kalau enggak ada itu juga mungkin saya enggak akan saya bikin seperti ini. Iya. Tidak bisa mengembalikan. Jadi gitu ya. bisa Iya. ya. Jadi artinya bahwa di satu sisi mereka kan, tapi di satu sisi saya juga berterima kasih Pak, karena beliau-beliaulah yang membukakan jalan saya. Kemudian saya bisa Ya, karena Romo selalu melihat sesuatu dari yang positif. Iya. ya memang harus seperti Harus itu. seperti itu setiap saat gitu ya. Iya. Kalau balik lagi ke orang ya, kita tadi ada alam gitu yang kita obrolin ya. Ke orang, apakah Romo ketemu dengan orang Belitung ini yang tadi ramah-ramah katanya. Tapi untuk penjagaan alamnya menurut Romo apakah mereka paham gitu? Ini banyak sekali apa ya Bu ya, runutannya terlalu banyak Bu ya. Yang paham juga banyak. Sekarang kan banyak teman-teman Komunitas tadi, dari ya. komunitas-komunitas pecinta lingkungan, pecinta alam juga banyak. Kebetulan yang hadir di sini kadang-kadang waktu itu juga saya punya teman-teman ternyata mereka concern terhadap kita. Tapi dari satu sisi kita kan tidak bisa juga menutup mata bagaimana sekarang ini apa yang terjadi kan. Hanya untuk
nilai-nilai ekonomis, Ekonomi. kemudian mereka bisa mengorbankan, bisa merusak dan lain sebagainya. Nah itu. Nah tentunya ini juga saya pikir PR bersama lah. Ya. Kalau dipikir-pikir ya semua punya kontribusi. Kita semua juga bisa merawat itu semua. Ya setidak-tidaknya kita mulai dari lingkungan kita sendirilah. Dari rumah kita sendirilah ya. Misalkan nanti ke depan ada gerakan nanam sebatang rambutan di lingkungan rumah itu juga luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ada pergerakan seperti itu. Tapi yang pasti ya memang masih banyak. Ya, apalagi setelah kejadian-kejadian adanya ini itu, ya banyak juga yang peka kok. Ya kan? Dan juga banyak kan di sini aktivis-aktivis yang sudah sifatnya nasional dan lain sebagainya, yang eksplor sana kemari, ya seperti halnya Pak Budi yang mengelola batu mentas dan lain sebagainya. Juga masih banyak yang lainnya. Dan kalau saya ini kan hanya sebagian kecil aja dari mereka. Saya hanya berbicara di ruang lingkup yang kecil ini di sini aja. Tapi balik lagi ke yang Romo sampaikan tadi, meskipun kita melakukan yang kecil, tapi mulai dari diri kita sendiri kan itu tadi. Ya, harus. Dalam konteks ajaran nih, misalnya di Buddha, sebenarnya itu keseimbangan alam itu pasti jadi ajaran yang paling utama gitu kan. Buddha itu kebanyakan hidup di hutan. Iya. Ya, jadi kalau Buddha itu sebenarnya ya memang pengembangannya dari hutan. Kita selalu hidup bagaimana sesuai dengan alam, sejajar dengan alam. Kita bisa merefleksikan di situ, ya karena kita berpikir juga kebahagiaan bukan hanya tapi ternyata di alam pun kita juga bisa hidup, gitu ya, bisa memperoleh kebahagiaan. Nah, makanya di sini Buddha selalu mengajarkan dan melanjutkan bahwa ada satu latihan yang memang sudah tertulis secara peraturan Buddhis itu sendiri. Apalagi kalau peraturan di sini saya buka sedikit ya, peraturan atau winaya kebikuan, ya, para biku itu kita meludahin pohon aja tidak boleh, apalagi sampai memotong itu tidak boleh, gitu. Itu diperkenankan, tapi kita harus melawat dan menanam, karena biar bagaimanapun ketika kita sudah merusak itu dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keseluruhan, semua aspek kehidupan akan hancur, gitu. Nah, sementara kita ini hidup kan saling merefleksikan antara satu dengan yang lain, ya kan? Bahkan jangan kita kemudian berpikir bahwa saya bisa hidup sendiri hanya dengan komunitas kita antar manusia. Nanti dulu. Tanpa jangkrik, ya, tanpa hewan, tanpa burung, tanpa ini, itu mana bisa keseimbangan alam nanti jadi kacau. Nah, kalau keseimbangan jadi kacau, bagaimana kita melihat dunia ini? Yang ada ya kemudian penderitaan berkepanjangan yang akan kita peroleh. Makanya kita tetap konstan. Ya, kita tetap konstan bahwa alam ini sangat luar biasa sekali, menjanjikan satu kehidupan yang segar, ya, menjanjikan satu kehidupan yang tenang, menjanjikan satu kehidupan yang damai. Itu kita peroleh dari alam. Gitu. Ya, satu contoh aja lah, ketika ibu ya dari kota, tadi datang dari kota, setelah masuk ke hutan, lihat pohon aja, ibu bernapas, perasaannya jadi damai. Apalagi kalau Bapak mau duduk, diem, refleksikan aja kesadaran ke satu pohon. Nah, di situ kita saling merefleksikan aja, pohon aja bisa memberikan bisa memberikan energi kedamaian. Iya. Ya kan? Nah, itu. Makanya bagi kami ya cukup penting. Nah, itu. Ya, jadi konteks kembali ke alam ini kan sebetulnya setiap orang juga harusnya begitu ya. Setiap manusia yang berakal budi juga harusnya memahami tadi, kalau meludahi, merusak itu bagian dari bukan sifat manusia gitu istilahnya kan.
rencana Romo apa nih selanjutnya terhadap area ini sendiri tadi sekaligus memelihara karena eh, Romo di sekolah-sekolah mengajarkan gitu kan kepada apa namanya yang ikut memahami di Buddha itu sendiri gitu ya. Rencana terhadap kedepannya kita nih apa di sini apa ada buat apa gitu? Ya, jadi selain saya itu juga untuk merawat alam, ya. Jadi saya punya satu konsep bahwa tempat ini itu sesuai dengan namanya ya. Saya jadikan sebagai satu tempat atau pusat pelatihan meditasi. Pelatihan meditasi. Ya, Oke. ya khususnya di Pulau Belitung ini ya. Oke. Nah, saya berharap sih ke depan sebagai pusat meditasi yang cukup representatif ya. Jadi siapapun juga bisa hadir, bisa datang untuk berlatih bersama-sama. Ataupun mereka yang cuman hadir mau lihat-lihat, mau ini itu juga tidak masalah. Selain itu juga ke depan saya berharap juga di sini ini sebagai tempat olahraga dengan minat khusus, olahraga brain ya. Betul. Yaitu olahraga kesadaran akan pernapasan. Nah ini memang belum begitu familiar, tapi ke depan pasti orang akan cari. Gitu. Jadi itu untuk jangka panjangnya ya. Nah, ketika tempat ini bisa bawa manfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Ya kan? Nah, sementara saat sekarang ini ya, ketika kita berbicara melihat pola hidup dari masyarakat kita ini kan kadang-kadang sudah terlalu jauh ya. Sudah terlalu jauh, makanya saya pikir juga ada satu tempat sendirilah yang meskipun cukup sederhana ya, yang masih hutan bisa dikatakan masih alami. Kalau bilang alami sih di sini juga ada alami benar ya. Tapi setidak-tidaknya kita mencoba untuk mengembalikan. Jadi ya mereka bisa menikmati aja udah buat kami sudah cukup. Ya, tetapi selain itu juga karena di sini juga sesuai dengan kapasitas saya ya, sesuai dengan keyakinan saya, di sini juga ada tempat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran saya ya kan. Tapi selebihnya juga kita pergunakan untuk umum. Siapapun bisa datang ke sini, siapapun bisa belajar di sini, siapapun bisa berlatih di sini. Gitu. Jadi ketika kita mau belajar kedamaian itu kan kita tidak belajar tentang agama. Betul. Ya kan? Nah, kita hanya belajar fokus pada kedamaian. Psikologi ya kan? Nah, cuman makanya di sini saya berharap ketika orang yang hadir di sini ini tidak lagi toleransi ke dalam, tapi harus toleransinya yang keluar. Maksudnya apa? Toleransi harus keluar. Nah, sekarang kita ini kan banyak toleransi ke dalam. Ya. Kita selalu maklum, ke diri aduh, sendiri ini, gitu ya. mohon maaf ya, aduh hari ini saya ini itu, ya ada juga kan teman-teman yang kadang puasa, wah hari ini saya halangan, nggak puasa lah dulu, nanti saya bayar ke depan, itu kan termasuk toleransi ke dalam. Ke dalam. Ya. Tapi keluarnya kita, gimana? Nah. Serius ya ini sebenarnya nggak tahu nih Romo, jadi makanya kita tanya, kita nggak tahu Romo. Tapi tidak apa-apa ya Bu ya, kita agak sedikit. Nggak apa-apa Romo, saya ya, jadi mengerti. jadi begini ya, sekarang ya kita sedikit agak nyinggung agama sedikit ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Biasanya gini, ada relate antara satu agama sama agama lain, ada relate. Kadang begini Pak ya, ini kalau kita berbicara di Buddha sendiri ya, saya contoh. Banyak umat Buddha itu yang terlalu toleransi ke dalam. Toleransi ke dalam ini apa? Termasuk misalkan kita mentolerir ketika hal-hal yang itu dilarang oleh ajaran agama, tapi mereka tolerir ke dalam. Padahal itu harusnya dilakukan. Misalkan jangan membunuh. Panatipata Weramani Sikapadang. Saya berjanji untuk tidak membunuh. Tapi itu kemudian masih dilakukan. Itu artinya kita masih tolerin ke dalam. Oh, ya, mengerti. Kita terlalu toleransi ke dalam. Iya. Harusnya
kita yang ada itu kan panik ke dalam. Kalau tidak boleh membunuh, ya jangan membunuh, jangan lakukan itu. Tidak boleh mencuri, ya jangan lakukan itu. Gitu. Kayak minum-minuman keras gitu. Nah, Ya. jangan lakukan itu. Tapi kenapa masih kita lakukan itu? Kemudian kita, kalau toleransi keluar, nah artinya kita fanatiknya di dalam. Kalau kita Toleransinya orang, keluar. ya kalau kita sudah fanatik ke dalam Pak, ke dalam diri kita, Fanatik pasti apa? fanatisme, Oh, fanatisme ke dalam diri Hmm. itu nanti yang keluar dari dalamnya adalah toleransi. Terlalu tinggi Iya. buat saya dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini Ini nanti belajarnya pembahasannya ya lain. udah ya. Tapi kurang lebih seperti itu Pak. Iya, benar. Paham? Nah, Paham. artinya ya sekarang seperti halnya yang kita bisa ngobrol dengan Bapak, Ibu dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak ini dan Ibu kemudian bisa bercengkerama dengan saya, ya bisa berkunjung di sini. Artinya Bapak Ibu ini kan sudah fanatik ke dalam, yang keluar makanya. Amin, 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 amin ya. Ini saja jadi dari sini. Nah, ketika kita untuk memahami hal-hal seperti itu, ya makanya kita butuh satu tempat yang representatif. Nah, tempat yang representatif yang gimana ya? Bukan di kota. Ya tempat-tempat seperti inilah Iya, kita buat untuk ketenangan dialektika. hati. Iya. Untuk dialektika. Saya ngambil kesimpulannya begini, Romo. Mungkin konteks fanatis ke diri sendiri tadi itu adalah kehidupan kota kita selama ini membuat kita selalu fanatik ke diri sendiri. Kenapa? Saya mau makan, saya makan, saya karena untuk saya. Egoisme Makanan berarti. egoismenya muncul begitu kan? Tapi kalau kita di kota itu orang nggak akan bicara lagi toleransi, ya diri sendiri aja. Kita tidak Saya bicara pergi toleransi keluar, agama, ya, Hmm. ya bukan masalah toleransi agama, toleransi terhadap siapapun. Sesama, Iya. sesama. Ya, artinya saya mau makan, saya mau berjalan, saya mau pergi kerja, karena fokusnya ke saya tadi, saya, aku egonya kita. Tapi kalau kita berada di apa namanya keseharian kita, kalau keseharian kita kan makanya orang kota nih harus banyak-banyak healing ke Ya. kampung, ke hutan tadi biar Kesini kita lah, kesini. melepaskan Kesini rasa yang keegoan kitanya, ya baru kita bisa belajar. Ketika sebenarnya kita baru bisa belajar toleransi. Iya. Kita menemukan satu, kan kita sendiri nih awalnya di dalam hutan misalnya. Berarti kita butuh orang lain. Pada saat itu kita butuh orang lain. Orang lain itu baru kita toleransi. Mau agama apapun, mau kebiasaan apapun, ya, baru kita toleransi. Oh iya, maaf, silakan Bapak dulu atau Mbak dulu. Baru kita beradaptasi dengan bahwa dia caranya begini, saya caranya begini. Itu baru toleransi. Nah, Ya. sungguh alangkah bagusnya kalau misalnya setiap orang kota yang balik ke kampung dan merasakan suasana seperti ini, akhirnya balik ke kota itu punya toleransi. Ya. Baru dia bisa kemudian menyebutkan bahwa dia bisa melihat naik kereta api, dia bisa lihat, oh orang sebelah saya butuh tempat duduk, saya berdiri. Ya. Itu namanya jadinya toleransi kan. Tapi kita harus lebih sering balik ke kampung begini kan gitu. Kalau saya pribadi menerjemahkan begini dong, itu kembali ke nurani ya. Ya, Karena begini, karena contoh tidak bunuh-bunuh itu kan suatu nilai yang universal. Nurani kita begitu. Hewan pun membunuh, hewan saja membunuh karena butuh makan, bukan membunuh karena butuh kaya. Ya. Dan manusia lain lah gitu ya kan. Cuma kita harus mengikuti apa kata nurani kita. Kalau nurani kita bilang salah ya salah gitu. Jangan dilawan nurani itu. Gitu nggak kira-kira? Terus seperti itu. Iya. Alhamdulillah saya ngerti. Ya, by the way, kembali ke alamnya ini tadi nih, Ya. Vihara nama apa tadi? Cakra Dhamma Panya Belitung Meditasi. Cakra Dhamma Panya Belitung Meditasi. Karena sudah mengangkat Belitung Meditasi, ini sebetulnya apa namanya? Oke lah untuk orang Ai Ranggung sendiri. Apakah mereka juga apa namanya? Bukan adaptasi ya,
belajar memahami bahwa vihara ini ada di sini itu sudah sejauh mana gitu? Oh, rata-rata Sudah sangat baik. Iya, open lah mereka opennya, penerimaannya. penerimaannya. kalau penerimaannya juga cukup luar biasa. Alhamdulillah. Ya karena apa? Ya mohon maaf bahwa awal mula itu saya dirikan di dalam pikiran, kalau boleh saya katakan mimpi saya. Ya. Oke. Mimpi saya waktu Iya, itu ya, itu adalah saya punya tempat itu harus membawa manfaat. Ya. Kalau tidak membawa manfaat juga untuk apa kita bangun. Ya. Ya, sekalipun kayak kapal selam ya. Kayak kapal selam itu artinya tidak setiap hari, tapi ada momen-momen tertentu. Ya naik ke gitu ya. atas begitu. Ya kan, momen-momen tertentu tetapi konstan. Itu ya yang paling penting. Terus kemudian juga kita tidak pernah namanya, satu contoh misalkan begini Mbak, saya di sini kan Buddhis nih. Ya. Tapi saya tidak ada satu usaha untuk membudiskan orang. Ya. Itu yang paling penting. Dan memang saya sendiri juga tidak tertarik. Gitu. Misalkan orang datang ke sini, saya mau pindah agama Buddha, emangnya saya senang? Enggak, itu bukan prinsip kita, bukan prinsip dari ajaran kami. Tetapi ketika mereka datang, oh saya mau cari ketenangan ini, boleh enggak saya duduk-duduk di sini? Oh mau. Silahkan. Anda datang, kami senang. Anda pulang, kami kenang. Itu prinsip kami. Ya. Jadi semoga bisa membawa manfaat ya. Nah tentunya bukan hanya bagi masyarakat sini ya Bu ya, tapi mudah-mudahan juga untuk daerah kedepannya mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Satu contoh waktu itu tahun berapa ya? Sekitar ketika ada momen pertemuan menteri-menteri seluruh dunia di sini. KTT ya. Gitu Bu, G20. Iya. Di sini tamu saya full. Iya. Dari Australia, dari Bali, dari Jakarta, sampai beliau itu tidur di emperan ini, tidak mau tidur di kantor. Tidur di emperan. Yang tempat saya tinggal sana itu ada 12 rombongan. Akhirnya saya ngalah tidurnya. Saya ngalah tidur di sana itu, di tempat yang jaga itu. 40 orang. Di sini selama 9 hari. Ya, jadi kalau kita perhitungan dikalkulasikan nilai ekonominya dari 40 orang, 1 orang keluar 1 juta ya udah lumayan lah untuk jadi setidak-tidaknya kita sudah ada membangun citra yang sedikit, terutama yang dari Australia itu karena dia lihat Google, lihat di Google dan kemudian penasaran dan kemudian sebenarnya beliau mau datang lagi ke sini. Waktu itu cuman ada kendala, kemudian mereka menetap diam di Bali untuk latihan di Bali. Waktu itu dia pengen latihan profesi. Ya, cuman karena prasana masih kurang aja di sini ya. Kalau sudah tapi kayaknya udah lumayan cukup lah ini. Untuk dapur umumnya belum. Oh, dapur umumnya. Ya kan, dapur umumnya belum. Makanya kalau kita nginep sini mesti bawa nasi sendiri. Mau tidak mau harus begitu. Bawa kompor sendiri. Nah, kita camping. Cuman di sini ada yang dilarang. Oh iya. Yaitu tidak boleh memasak masakan di sini ini yang sifatnya berjiwa, Pak. Masak daging itu kita. Ya. Tapi kalau bawa dari luar untuk kita masih toleransi. Jadi kalau saya tidak masak di ayam sini. goreng ke sini contoh ya kita masih. Iya. Tapi kalau di sini sendiri kalau Reja gitu ya. kalau konsepnya disediakan di sini misalnya, di sini Romo semacam ada ketahanan pangan nggak, yang misalnya sayur mayur tadi ditanam di sini, orang ngambil terus nanti boleh diracik. Saya untuk saat ini ya, karena di sini kontur tanahnya itu agak beda. Saya sudah berapa kali mencoba untuk tanam sayuran atau mungkin yang tukang kebun saya nggak pandai, saya sendiri nggak tahu, tapi agak gagal. Tapi pernah nanam kacang panjang lumayan. Sekarang tanam jagung misalnya. Jagung nggak bisa. Saya tanam cuma segini aja Pak, udah berbunga.
Jago. Iya. Iya. Jadi kalau ubi cocok, terus kemudian Ubi cocok, talas Belitung, Alas Buter, Belitung, Butet. cocok. Oh, disebut talas Belitung, memang tuanya nggak ada? Alas Belitung tuh Kenapa Butet. disebut talas Belitung? Itu Nah, bahasanya lain. itu Nanti kan- tanya saya aja ya. Itu kan saya ikutin Iya. orang sini, Iya, ya kan, betul. ikutin masyarakat sini. Oh ini Oke. talas Belitung ya, saya harus familiar kan. Betul, betul. Kalau di Jawa kan namanya entek, Pak. Oh, oke. Iya. Entek ya. Ah. Entek. Iya. Jadi sebetulnya ada kearifan lokal yang juga disediakan di sini. Ya. Iya. Apa misalnya tadi batang iya. bulin, Iya. itu ditulisin nggak ini batang bulin? Belum, Bu. Belum. Nanti itu rencana konsep- bagian dari rencana itu. semuanya sudah kita planningkan, Mm-mm. ya. Termasuk nanti semua pohon-pohon itu akan kita jadi Ya, nanti jadi pembelajaran edukasinya ya. jadi tahu Oh, gitu. seperti halnya ini pohon ini itu bisa untuk ini dan Iya. lain sebagainya. Kalau pohon beringin kan semua orang udah paham ya, Iya. itu untuk bisa menghasilkan air, merawat air dan lain sebagainya. Mm-mm. Jadi ke depan saya tidak akan khawatir lagi tentang air, Bu. Oh, Ya. Oh, iya. Kalau pohon beringin saya udah besar-besar ini, ada iya berapa iya, pohon, dia saya menahan nggak akan air tahu. ya. Ya kan dia Di sini Sekalipun ada pakai di sumur belakang juga kan? Saya pakai sumur. Heeh. Saya tidak pakai sumur bor di sini. Ya, Saya pakai sumur. sumur galian biasa aja. galian Hmm. aja. 2 base saja mau masuk 3 base setengah. maksudnya Udah, Galian? iya. apa Sulit airnya? airnya. Airnya sulit. Bukan airnya sulit, kepenuhan air. Oh banyak iya, ya. buang Kan airnya amau sulit. kan. Oh, oke. Amau kan? Iya, Tapi kalau di atas itu, samping aula itu agak 7 meter. Oh. 7 meter. tinggi kan itu ya. Lumayan. Ya, Ini makanya kan nanti sudah. di sana itu saya mau fokus nanti ke depan saya mau tanam-tanam yang agak yang Kayak daun beringin. simpor kayaknya tumbuh di sini bagus ya. Bagus. Daun simpor bagus. Nah. Bu. Nah, itu. Simpor bagus ya untuk tanaman-tanaman keras yang yang Udah bukan. pernah ada kerjasama nggak dengan tadi semacam lembaga untuk nanam-nanam tadi? Belum ada. Belum ya? Belum ada. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa jadi inisiator. Iya. Amin, amin. Jadi mereka yang proyeknya gitu, Hmm. yang untuk kemudian meneliti juga sudah ada apa aja yang ada di sini dan apa yang belum ya, kemudian kan ini cukup luas gitu areanya Iya. kan, dan kalau memang sudah ada konsep edukasinya juga di sini, karena kalau orang datang healing keluarga pasti Iya. ada anak yang ingin belajar, pasti ada orang tua yang ingin nyepi gitu ya istilahnya, dan kemudian ada emak-emak yang ingin juga beradaptasi dengan tadi ada ubi yang bisa kita gali nggak gitu Iya. ya istilahnya, cabut ke gitu kan istilahnya. Sebenarnya saya masih ada lahan 1 hektar Bu, yang belum saya. Di belakang Ke itu kan arah masih di belakang Oh. masih hutan. Masih Oh. luas. Itu Ya belum saya olah juga. Cuman ya itu tadi saya persiapan untuk pengembangan, tapi saya tidak mau merusak hutannya itu Iya. ke depannya. Nah, itu cuman untuk tani ini, untuk ketahanan pangan ini memang saya mesti harus cari orang-orang yang benar. nah Kalau selama ini kan hanya ya selain batu Iya, besi iya. ini itu di waktu senggang saya suruh nanam ini, iya tapi enggak gitu berhasil. Tapi untuk makan sendiri jadilah. iya iya. Nah sekarang itu bisa lihat kan pisang-pisang saya ini dulu Iya. subur, cuma sekali tanam, buah sekali, habis itu ya. Tapi kan di sini emang gitu tanahnya Romo. Nah itu Ditanam sekali, tumbuh, habis itu diem, agak lama sedikit baru tanam. ya Beda struktur tanahnya. karakternya juga beda. Nggak kayak di Jawa ya. Makanya yang memuaskan itu nanam pelai itu. Baik. Pelai ini. Cocok. Iya. Iya. Tapi saya juga sudah banyak Bu dulu saya nanam pule ini ya, udah banyak yang mati juga, beli suruh orang tanam mati sekali jadi ya, itu cepat juga. Ini bayangin 4 tahun udah segini gede, ya kan? Mulai. Jadi terhadap Belitung secara keseluruhan nih Romo, dukungan tadi ya udah konsepnya ada wisata gitu ya. Romo juga jadi penyedia bagi orang yang ingin healing tadi ya, itu kan wisata ya, bukan hanya orang lokal Belitung, juga mungkin orang dari luar tadi Australia pun udah pernah kesini.
kayak gitu. Mereka ada ngasih semacam ide-ide apa nggak gitu istilahnya? Selama ini sih enggak ada. Mereka nerimo aja. Oh, Nerima aja sebetulnya kami pengen kecuali ke sini. ya kecuali cuma apresiasi gitu, tempatnya sejuk, Ya, damai, ya, enak, tenang, dan nanti saya akan datang lagi ke sini. Cuman itu saja. ya, ya, ya. Nah, Nggak ada mengusulkan ide A, B, C, D. Atau kemudian ada. orang yang datang ini nanti saya bawa teman ya begitu. Ada. Itu Ada banyak. yang begitu, ada. Bahkan ada juga yang mau netap di sini. Cuman kemudian waktu itu ada satu kendala ya. Itu justru orang dari blasteran Indo-Australia. Akhirnya sekarang dia malah sedang memperdalamin lagi belajar meditasi di Myanmar. Sebenarnya dia mau di sini, menetap di sini. Nah dulu ada yang dari Bali udah netap di sini. Saya seorang perempuan, dia diam dia. Terus? Cuman karena sakitan dan terus kemudian banyak mereka harus ke dokter ini itu dan di sini kan tahu sendiri fasilitas masih kurang. Akhirnya dia pindah lagi Jakarta. Nah, pada saat ada itulah sebenarnya enak gitu. Jadi saya bisa lebih fokus ke yang lainnya. Cuman ya selalu saya katakan di sini fasilitasnya belum apalah ya, masih banyak yang kurang, terutama yaitu untuk dapur umum, ruang ini itu yang masih belum ada itu saja. Kalau yang lain-lainnya ya mungkin ada. Iya. Tinggal biasa. Dapur umum menurut saya simpel sih sebetulnya ya. Iya, karena begini Bu, kalau kita tempat untuk meditasi, latihan meditasi itu, jadi memang semuanya itu kita arahkan ke mindfulness. Jadi dari masalah makan pun juga ada tata caranya, bagaimana kita makan dengan kesadaran, bagaimana minum dengan kesadaran, bagaimana kita berjalan dengan jalan kesadaran, berbaring dengan kesadaran, dan sebagainya, semuanya ada itunya. Makanya kalau di atas itu semuanya udah jadi enak. Nah, sekarang Ibu bayangkan aja ya, ketika misalkan Ibu nanti lihat video tentang retret ya, retret atau meditasi Buddhis. Ketika mereka lihat Ibu cara mereka makan, Ibu melihat aja sudah ada satu kedamaian melihat cara mereka makan. Tidak ada sedikit pun bunyi piring pun tidak ada. Tidak ada nengok, enggak. Mereka fokusnya hanya ke piring. Sungguh indah, makanya segala sesuatu kalau kita ini toleransi, kita fanatiknya ke dalam itu kan, karena itu apa bentuk karakter, bentuk etika, bentuk adat dan budaya, mulai dari kesadaran. Betul nggak Bu? Betul. Jadi balik kalau di kita, saya memahami dari sisi petata budi orang tua. Orang tua itu istilahnya apa namanya? Kalau dulu kan mungkin tidak ada pasar lah, sayur itu ngambil sendiri, ya gitu ya. Kalau punya ternak itu juga ternak sendiri. Dari perlakuan terhadap bahan itu semua, kemudian masuk ke dapur, kemudian menyajikan, kemudian memanggil siapapun yang ingin makan. Kalau dalam adat budaya Bali itu juga sangat dipersatukan, dan itu jadi budaya. Dan budaya itu bukan sesuatu yang seremoni, ya kan? Karena budaya itu tadi balik lagi kita mau kembali ke diri pribadinya, berangkat dari kesadaran. Makanya di sini ya, kalau kembali ke awal tadi ya, pembicaraan dari akar budaya ini, ya, akar budaya itu berangkat dari kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, itu semuanya kita akan berbicara pun juga percuma, gitu ya. Makanya di sini terkait juga dengan pelestarian alam dan lain sebagainya. Ini saya pikir kita harus semangat. Ya. Makanya kadang-kadang kalau di adat ya, mungkin kalau Ibu di Bali kan masih bisa melihat ya, karena pohon gede-gede ini itu dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang ada aspek hukum yang tidak bisa melindungi pohon itu. Ya, kemudian harus ada aspek-aspek lain bagaimana untuk menjaga pohon
Ya, kadang-kadang orang bisa pakai kearifan lokal, Mm-mm. ya, pakai budaya-budaya setempat. Mm-mm. Nah itu, saya dulu sempat terbesit Pak di sini. Ini pohon saya ini mau saya bungkus pakai kain kuning ini, saya di situ aja tebarin bunga, mungkin orang itu tidak akan berani Iya, iya, motong iya, ya. iya. Betul, Karena betul. itu, jadi kadang-kadang dari situlah yang kadang-kadang kita bisa mengamalkan hal-hal seperti itu, bisa banyak sekali yang bisa kita. Oke. Mm-mm. Luar biasa Romo ini cerita itu. Kalau tadi di awal kita bilang kita batasin ya ngomongnya ini aja gitu ya. Nggak dibatasin pun udah sebanyak ini dapatnya gitu ya. Nggak dibatasin, ini dibatasin udah sebanyak ini dapatnya, apalagi kalau nggak dibatasin. Kita Keluar kalau semua. mau ngobrol, bertanya, dapat ilmunya gitu ya. Pasti ini mungkin bagian dari yang ingin saya coba ke Romo, bahwa kalau tadi di awal kita bercerita Romo ini nggak, orang boleh berguru nggak gitu. Romo ada muridnya nggak gitu ya, karena saya mohon maaf bicaranya regenerasi Romo Ya, ya. Gimana kita mau mengelola ini kalau nggak ada orang yang tadi ketika harusnya dia belajar dengan kesadaran untuk toleransi. Ya. Nah, rencana Romo itu seperti apa? Pasti Ibu, karena saya sebenarnya hidup itu paling simpel ya, tapi saya juga tidak mau ke depan itu mewariskan hal-hal yang kemudian bisa menjadi tidak baik bagi keluarga ya. Nah, terkait dengan tempat ini, nah tentunya kan tetap akan kita kelola secara apa itu, dengan sebaik mungkin lah ya, dengan sebaik mungkin, karena ini tempat saya dedikasikan untuk sosial ya, sosial, maka ke depan harus ada satu badan hukumnya ya, yang kemudian hari tidak akan jadi masalah di kemudian hari bagi saya punya anak. Saya punya prinsip, saya itu tidak mau mewarisi anak-anak saya itu dengan harta benda, tapi kemandirian. Itu. Nah, makanya kita harus ada foksi-foksi betul, mana yang untuk sosial, mana yang untuk ini. Tentunya ya kita sudah persiapkan dari sekarang ya. Karena biar bagaimanapun Bu ya, saya itu kan mati, apa yang saya bawa? Kalau Bapak itu bilang ini milik Romo ya, bukan. Kalau milik saya itu apa yang sudah saya makan, apa yang sudah saya berikan, itu kan milik saya. Ini nggak bisa saya, ini milik saya, ini aku punya, itu ego. Ya, saya hanya memanfaatkan tempat ini. Ya, yang kemudian nanti mudah-mudahan terus berkesinambungan, orang bisa mengelola terus dan lain sebagainya di kemudian hari. Ya, tentunya adalah orang-orang yang punya frekuensi yang sama, yang mereka kemudian ke depan yang hanya berpikir untuk mengembangkan bagaimana ini benar-benar bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Itu saja. Buat saya. Iya, berat itu Romo. Luar biasa. Berat. Tidak berat. Saya dari pikiran saya berat. Kata Romo tadi, jangan berpikir, kosongkan pikiran. Betul ya Romo ya. Saya dapat tuh tadi pembelajarannya, meskipun saya hanya curi dengar, karena bukan Romo yang ngobrol ke saya langsung. Tapi bagi seorang yang host ini ya, moderator ya, semua masuk ke kita itu harus ada benang merahnya menuju kemana ya. Kita harap pertemuan kita tidak hanya berhenti di sini. Mudah-mudahan saya bisa mengajak kawan-kawan yang lain untuk kita berkontribusi ke sini, apapun yang bisa kita support untuk konteks pelestarian alam dan lingkungan ya. Kemudian tadi kalau kata Romo toleransi itu mestinya menjadi hal yang nomor satu ya. Toleransi menjadi hal yang nomor satu. Mungkin itu dari saya. Ada Romo yang mau disampaikan di akhir untuk podcast kita?
Baik, satu hal mungkin yang eh, di akhir ini yang ingin saya sampaikan, bahwa penting bagi kita untuk terus menjaga kelestarian alam, juga terus kita eh, coba juga ada satu gerakan, satu rumah satu pohon di dalam ruang lingkup rumah. Ini penting ya, kalau bisa itu tanaman-tanaman menjaga ketahanan pangan. Terus kemudian yang kedua, ayo terus kita menjaga kedamaian hati kita, batin kita, karena dengan kita mencoba untuk merefleksikan alam, kita akan memperoleh satu kedamaian hati, kedamaian batin. Jadi intinya bahwa kita doa bersama untuk kedamaian itu sebenarnya kadang-kadang kita pikir sia-sia saja kalau kita batin kita sendiri, hati kita sendiri tidak damai. Makanya kedamaian dunia itu adalah dimulai dari kedamaian batin kita masing-masing. Terima kasih Ibu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih banyak Romo ya. Saya kalau ditanya, ini Romo namanya siapa? Romo Budi ya. Romo Budi Oke. Dharma Panyo. Romo Budi Dharma Pano. Orang selalu bertanya, di mana itu tempatnya? Di Air Ranggong. Ya, kalau misalnya tadi ini terbuka untuk umum, mau healing, mau olahraga, kasih tahu aja sih. Nanti saya ajak ke sini gitu, ke Romo. Karena mudah-mudahan podcast kita ini bisa memberikan wawasan kepada orang Belitung ya, terutama untuk selalu memelihara lingkungan gitu ya. Kemudian memahami bersama-sama kalau kamu tadi ini bukan harta yang akan saya bawa, bagaimana ini kebermanfaatannya bisa untuk orang banyak. Ya, kedai Pak Itam, kelakar Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.